Bab ke-122. Bab 122, naga memiliki sisik terbalik, manusia memiliki intinya. Gubernur Provinsi, Paman Beladiri Jau telah memimpin Suster Magang Junior Nanying kembali ke sekta. Dia mengirimku ke sini untuk berbicara denganmu. Saat memasuki ruang kerja Qin Wenyuan, Ni Hao membungkuk hormat, hatinya tegang. Pria ini memiliki otoritas yang menakutkan di prefektur Cloud River. Selain itu, dia adalah seorang Grand Master Martial Dao, seorang ahli seperti naga surgawi yang melonjak. Qin Wenyuan mengangguk. Kamu tidak perlu gugup. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menceritakan kepada saya apa yang terjadi malam ini secara detail. Ingat, jangan tinggalkan apapun. Ya, Pak? Ni Hao menenangkan dirinya. Kemudian, seluruh kisah tercurah dari dirinya. Dari awal hingga akhir, Qin Wenyuan menerima semuanya dengan tenang. Ketika dia mendengar bahwa Gao Huaiqiu turun tangan, hanya agar Sui mengalahkannya dalam satu serangan, dia tetap terlihat tenang, tetapi jari-jarinya gemetar tak terkendali. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, kenapa dia tidak membungkammu? Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Qin Wenyuan tidak bisa tidak bertanya. Ekspresi Ni Hao pahit dan sedih. Dia bilang dia bukan tipe orang yang suka membunuh tanpa pandang bulu. Tapi jika kamu bertanya padaku, menurutku dia tidak suka melakukannya. Kami hanya tidak layak melakukannya. Tidak layak? Qin Wenyuan mengerutkan alisnya. Itu benar. Aku tahu bahwa di matanya, baik aku maupun Paman Beladiri Jau bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Ni Hao menghela nafas. Qin Wenyuan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melambai. Kamu boleh pergi. Itu seperti beban besar yang terangkat dari bahu Ni Hao. Dia mengepalkan tinjunya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Yang mulia, ada terlalu banyak hal yang aneh pada Sui. Pelayan tua berbaju hitam berkata dengan bingung. Setahun yang lalu, dia kehilangan seluruh kultivasinya dan terpaksa menjadi menantu yang tinggal serumah. Sekarang, hanya 1 tahun kemudian, dia bisa mengalahkan Gao Huaiqiu dalam satu serangan. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Budidaya Gao Huaiqiu menjadikannya ahli puncak di bawah tingkat Grand Master, dan dia sudah terkenal selama bertahun-tahun. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Juga, sikap Nyonya Chun aneh. Sepertinya dia tidak berani menyinggung Sui, tapi menurut penyelidikan kami, Sui tidak punya latar belakang untuk dibicarakan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi menantu keluarga Wen. Qin Wenyuan duduk diam di sana. Tidak mungkin dia melewatkan keanehan khusus itu. Yang mulia, jika Anda bertanya kepada saya, kami harus bertahan untuk saat ini dan melanjutkan penyelidikan kami. Pelayan itu ragu-ragu, lalu menyarankan. Belum terlambat untuk memutuskan langkah kita selanjutnya setelah semuanya jelas. Aku hanya khawatir saat itu, dia sudah meninggalkan ibu kota prefektur Cloud River. Qin Wenyuan menggosok ruang di antara matanya, tampak tidak yakin. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Jelas bahwa dia juga merasa berkonflik dengan hal ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, mungkin kita bisa meminjam kekuatan orang lain untuk menguji kemampuan anak itu. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Setelah apa yang terjadi malam ini, tidak mungkin Blue River Sword Manor akan melepaskannya begitu saja, juga tidak mungkin klan 7 murid yang terbunuh akan bertahan dalam diam. Bagi kami, ini adalah peluang. Mata pelayan tua berbaju hitam itu berbinar. Yang mulia, Anda berencana meminjam tangan orang lain untuk membunuhnya? Qin Wenyuan mengangguk, senyum di wajahnya. Kepala Blue River Sword Manor, Mu Changtu, adalah Grand Master Martial Dao yang terkenal. Kultivasinya tidak lebih rendah dari saya, dan temperamennya tegas dan mendominasi. Bagaimana dia bisa tetap tidak terlibat setelah mengetahui apa yang terjadi malam ini? Ketika dia mengatakan ini, dia benar-benar rileks, dan matanya bersinar. Mungkin kita tidak perlu campur tangan sama sekali. Sui, bocah itu, akan sulit lolos dari malapetaka dengan atau tanpa kita. Pelayan itu juga tersenyum. Itu yang terbaik. Saat itulah. Yang mulia, ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan. Kata sebuah suara dari luar pintu ruang belajar. Masuk. Kata Qin Wenyuan. Dia kemudian menyaksikan seorang penjaga yang tampak serius berjalan masuk, berlutut, dan mengepalkan tinjunya. Yang mulia, ada yang tidak beres dengan geng kapak darah. Qin Wenyuan membeku. Ekspresi pelayan berjubah hitam itu berubah, dan dia menjelaskan dengan kecepatan tinggi. Yang mulia, tadi malam, Anda memerintahkan saya untuk mencari seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kami untuk menyelidiki Fang bersaudara. Aku menemukan ketua geng kapak darah, Dong Sandao, dan mempercayakan tugas itu kepadanya. Di akhir penjelasannya, alisnya berkeringat dingin. Qin Wenyuan mengerutkan kening. Dia memerintahkan penjaga. Jelaskan apa yang terjadi secara detail.
Baru saja, Dong Sandao memimpin anak buahnya ke Balgaard Alley. Pada akhirnya, kurang dari 15 menit setelah memasuki kediaman Fang bersaudara, terjadi ledakan aneh. Angin dan listrik merajalela di seluruh halaman, yang kemudian terbakar. Mata penjaga itu bersinar karena teror yang tidak bisa disembunyikan. Itu seperti sihir abadi. Meski hanya berlangsung sesaat, bahkan setelah angin dan api mereda, Dong Sandao dan kawan-kawan tidak pernah muncul. Saya curiga mereka semua tewas di dalam. Pelayan tua itu tersentak. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Ekspresi Qin Wenyuan menjadi gelap. Tidak peduli seberapa cerdiknya dia sekarang sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan meraung. Dasar pekerja ceroboh! Kamu tidak cukup terampil untuk mencapai apapun, tetapi kamu lebih dari mampu membuat kekacauan. Gedebuk. Pelayan tua itu segera berlutut, lalu berkata dengan suara gemetar. Saya buta dan sesat. Aku seharusnya tidak mempercayai si bodoh itu, Dong Sandao. Ekspresi Qin Wenyuan sangat gelap, tatapannya menakutkan. Saya memperhitungkan semuanya ke dalam perhitungan saya. Satu-satunya hal yang tidak dapat saya prediksi adalah orang bodoh akan merusak segalanya. Selama Sui tidak bodoh, dia akan curiga ini adalah pekerjaan kita. Bukankah sudah kubilang kamu tidak seharusnya memperingatkannya? Pelayan itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Yang mulia, saya rasa Sui tidak akan berani menentang pemerintah prefektur dalam hal ini. Lagi pula, dia sudah menyinggung Blue River Sword Manor. Jika dia melawan kita juga, aku khawatir itu tidak ada bedanya dengan membuang nyawanya. Ketika dia selesai, dia bersujud. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya Qin Wenyuan yang berdarah dingin ketika dia marah. Ekspresi Qin Wenyuan berubah tak menentu. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu sudah terjadi. Mengatakan apapun lagi tidak akan ada bedanya. Kunjungi Blue River Sword Manor. Lakukan sekarang, dan beritahu Mu Changtu bahwa jika dia ingin membalas dendam, aku, Qin Wenyuan, akan membantunya. Pada akhirnya, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Tatapannya dingin dan tajam. Dia berharap meminjam tangan orang lain untuk membalas dendam. Namun kematian Dong Sandao memberitahunya bahwa Sui sudah mengetahui niatnya. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah membuat pilihan secepat mungkin. Ya, Pak. Pelayan itu buru-buru bangkit. Kemudian, dia dan penjaga itu berlari keluar dari ruang kerja. Qin Wenyuan menggosok alisnya, lalu berpikir keras. Dia biasanya memilih untuk tidak bertindak, tetapi ketika dia terlibat, dia harus menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan. Sui berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, menatap reruntuhan halaman. Tatapannya yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Magang senior, saudara Su, mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari geng kapak darah, dan mereka ada di sini untuk urusan bisnis, tetapi saya curiga dan menolak membukakan pintu untuk mereka. Saya menyuruh mereka untuk kembali lagi di lain hari. Fang Xiaofeng duduk di kursi rodanya, ekspresinya tidak sedap dipandang. Siapa yang mengira mereka akan bersikeras? Mereka menolak untuk pergi, dan pada akhirnya, mereka mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Untungnya, Xiaoran dan aku sudah bersembunyi di aula utama, untuk berjaga-jaga. Saat kami melihat mereka menerobos gerbang, kami segera menghancurkan jimat giok yang kamu berikan padaku. Ketika dia mendengar itu, Sui bertanya. Apakah kamu dan Xiaoran baik-baik saja? Fang Xiaofeng mengangguk. Sungguh memalukan tentang jimat giok itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa benda itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Itu hanya formasi kasar. Kata Sui ringan. Kalau rusak ya hancur. Aku senang kamu baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan ini, di dalam hatinya, dia marah dan kesal. Formasi besar seperti itu membutuhkan banyak batu roh untuk ditempatkan. Itu cukup kuat untuk membunuh Grand Master dengan mudah, namun sia-sia membunuh penjahat kecil. Apa yang dia anggap lebih sulit untuk ditoleransi adalah bahwa mereka menargetkan Fang bersaudara. Ini tidak diragukan lagi melanggar batas Su Xuanjun. Saudara Su, kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan geng kapak darah. Mengapa mereka datang mengetuk pintu kita? Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. Sui berkata datar. Mereka hanya mengerjakan perintah orang lain. Kalau saya tidak salah, itu atas perintah gubernur prefektur. Ekspresi Huang Qianjun berubah drastis. Apa maksudmu pemerintah prefektur bermaksud bertindak melawan kita? 2 malam lalu, Cheng Wuyong datang untuk memperingatkan mereka bahwa gubernur prefektur telah mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki mereka, dan sepertinya dia berniat membalas dendam. Dan malam ini, hal ini terjadi. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan kita, dia tidak akan mengirim bajingan seperti ini begitu saja untuk membuang nyawa mereka. Kata Sui begitu saja. Menurutku, ini hanyalah upaya untuk merasakan kemampuan kami.
Seniora pantas bertersu, saya khawatir gubernur tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Kata Fang Xiaofeng dengan muram. Tidak, akulah yang tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sui menepuk bahu Fang Xiaofeng. Naga memiliki skala terbalik, dan manusia memiliki keuntungan. Keduanya juga tidak boleh dilintasi. Seseorang akan membayar atas apa yang terjadi malam ini. Nada suaranya datar, namun membuat punggung Huang Qianjun merinding. Dia sudah mengetahui bahwa semakin tenang suara Sui, semakin marah hatinya. Saudara Su, haruskah kita membuat persiapan terlebih dahulu? Tanya Huang Qianjun. Setelah apa yang terjadi malam ini di rumah kemakmuran, mereka secara terbuka berselisih dengan Blue River Sword Manor. Sekarang, gubernur prefektur sedang menyelidiki mereka. Bahkan Huang Qianjun bisa mencium bau badai yang datang. Tidak perlu bersiap. Mereka akan datang mencariku sendiri. Kata Sui begitu saja. Saat badai datang, saya hanya perlu menerobosnya. Saya tidak akan meninggalkan ancaman laten apapun. Bab ke-123. Keluarga Yuan, Aula Shortgrass. Yuan Wutong duduk tegak di depan mejanya, membolak-balik buku kuno berjudul Kisah kuno tentang emas dan batu. Dia mengenakan pakaian putih longgar, dan dia memotong sosok ramping. Dia memiliki udara kutu buku, seperti seorang sarjana yang tidak pernah terlibat dalam konflik duniawi. Semua orang di keluarga tahu pemimpin mereka adalah pembaca setia. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia pasti akan menulis buku. Dia sudah lama kehilangan jejak berapa banyak uang yang dia habiskan untuk mengumpulkan buku-buku selama bertahun-tahun. Orang lain memiliki belajar, tetapi Yuan Wutong memiliki perpustakaan pribadinya sendiri. Ketika dia mendengar langkah kaki dari jauh, dia bahkan tidak melihat ke atas. Itu kamu, Jai kecil. Bagaimana kamu tahu? Yuan Luosi tercengang. Yuan Wutong meletakkan bukunya dan tersenyum, tampak agak jengkel. Di seluruh keluarga, hanya kamu yang berani menerobos masuk ke sini saat aku sedang membaca? Oh. Yuan Luosi tiba-tiba tampak malu. Ya, apa itu? Yuan Wutong bangkit sambil tersenyum dan secara pribadi mengambilkan kursi untuk putri bungsu tercintanya. Dia kemudian mengambil teko dan menuangkan masing-masing cangkir. Yuan Luosi tenang. Ayah, aku akan duduk setelah aku mengatakan semuanya. Yuan Wutong tampak berpikir. Sepertinya ada sesuatu yang membuatmu santai. Apakah Anda mengalami masalah pelik? Amen? Yuan Luosi menarik napas dalam-dalam. Ayah, pertama-tama, ada sesuatu yang harus saya keluarkan di tempat terbuka. Tapi Yuan Wutong tersenyum dan melambai. Jangan katakan itu. Bagaimana kalau saya coba tebak dulu? Yuan Luosi mengerucutkannya dan membentak. Kamu masih bercanda di saat seperti ini? Yuan Wutong tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa mendesaknya, itu tidak seperti langit jatuh di atas kepala kita. Selain itu, jika saya tidak salah, Anda ingin membicarakan sesuatu dengan bocah itu Sui, kan? Tatapannya seperti laut yang luas dan tenang. Menatap matanya, Yuan Luosi merasa seolah-olah dia tidak memiliki rahasia di hadapannya. Seolah-olah dia telah melihatnya sepenuhnya. Meskipun dirinya sendiri, dia terperangah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimana kamu tahu? Gadis, ayahmu adalah kepala keluarga Yuan. Jika saya ingin mengetahui apa yang Anda lakukan, mengutarakan tangan saya, bukan? Yuan Wutong kembali ke tempat duduknya, menyeruput teh di antara kalimat. Lagi pula, belum lama ini, kamu kabur sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak mengkhawatirkan Anda? Ketika saya mendengar Anda pergi jauh ke kota Guangling, saya praktis pergi mencari Anda sendiri. Dia menutupi kepalanya, tetapi memunculkannya penuh perhatian. Yuan Luosi tergagap. Kamu, berapa banyak yang kamu tahu? Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Sikap Yuan Wutong menjadi santai saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu bahwa kamu pergi ke Master Ghostress, dan pernah ada sedikit yang menginstal antara kamu dan Sui. Saya tahu bahwa ketika Anda kembali ke ibu kota prefektur, Anda bepergian bersamanya dan Huang Qianjun. Saya juga tahu bahwa, hanya 2 hari setelah Anda kembali, Anda menyatakan ke Balgaard Eli untuk berdiskusi, dan bahwa saudara laki-laki Anda yang kedua mengetahuinya. Bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Tapi Yuan Luosi tercengang, dan ekspresinya berubah tak menentu. Akhirnya, dia melepaskan saudara kandungnya dan berkata, Ayah, kamu benar-benar tahu cara bertindak? Sudah berhari-hari, tapi Anda tidak membiarkan apapun mengecewakan sama sekali. Dan di sini, saya pikir saya telah membuat Anda dalam kegelapan selama ini. Yuan Wutong menghela nafas. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan putriku tersayang. Di masa lalu, ketika Anda pulang, Anda tidak menyukai apapun selain menghabiskan waktu bersama saya. Tetapi sejak perjalanan Anda ke kota Guangling,
rasanya seperti orang lain telah mencuri jiwa Anda. Wajah Yuan Luoxi memerah. Apa yang kamu bicarakan? Kemudian, dia tiba-tiba teringat tujuan kunjungannya dan berkata, Ayah, lalu apakah Anda tahu mengapa saya datang mencari Anda malam ini? Saya bisa menebaknya. Senyum Yuan Wutong memudar, dan dia mengerutkan kening. Saya kira-kira memahami kemampuan Sui ini, dan jelas dia punya beberapa rahasia tentang dia. Kalau tidak, dia tidak mungkin mendapatkan kekuatan untuk membunuh 6 elit akumulasi Ki Gubernur Prefektur hanya dalam 1 tahun. Dia berhenti, lalu melanjutkan. Juga, saya baru saja menerima bahwa kabar malam ini, dia membunuh beberapa orang di rumah kemakmuran, semuanya adalah mantan teman sektenya. Ini adalah bencana yang dia ciptakan, Blue River Sword Manor pasti akan datang untuk membalas dendam. Saat dia mengatakan ini, dia mengarahkan pada Yuan Luoxi. Jadi, jika saya tidak salah, Anda di sini untuk meminta saya membantu Sui, apakah saya benar? Gelombang emosi menjalari hati Yuan Luoxi. Dia tidak akan pernah menduga ayahnya sudah memiliki begitu banyak informasi yang dia miliki. Setelah beberapa saat, dia mendongak, mengulanginya penuh harap. Ayah, apakah kamu bersedia membantu? Atau lebih tepatnya, saya mati set untuk meminta bantuan Anda. Apakah Anda akan setuju? Yuan Wutong tiba-tiba sedikit cemburu, dan ekspresinya aneh. Cih, seseorang benar-benar kabur dengan jiwa putriku. Jangan ganti topik. Katanya, sedikit kesal. Langsung intinya. Yuan Wutong tertawa. Jangan panik. Mari kita tunggu sampai Cheng Wuyong tiba di sini. Aku punya beberapa hal untuk menanyakannya. Kemudian, saya akan memberikan jawaban Anda. Segera setelah dia mengatakan ini, mereka mendengar langkah kaki mendekat dari jarak jauh. Cheng Wuyong dan Yuan Luoyu telah berkumpul. Yuan Wutong tidak bisa menahan tawa dingin. Cheng Wuyong, kamu sangat tidak jujur. Anda bahkan membawa putra saya untuk membantu mempengaruhi saya. Kepala keluarga, tolong jangan marah. Kata Cheng Wuyong buru-buru. Dia malu tersenyum malu, lalu menjelaskan. Saya hanya berpikir bahwa memiliki tuan muda kedua di sini akan membantu membuktikan beberapa hal. Yuan Wutong berkata dengan kesal. Bicaralah. Saya akan penasaran untuk melihat bagaimana Anda berencana membantu Little Zai membujuk saya. Cheng Wuyong memproduksi, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala keluarga, saya hanya punya 3 hal untuk diberitahukan kepada Anda. Kemudian, dia memberitahu Yuan Wutong tentang operasi mereka di Mother Ghost Ridge, tentang apa yang alami di kapal menara, dan tentang bagaimana Sui memberinya petunjuk. Setelah mendengar seluruh kisah itu, Yuan Wutong tidak bisa menahan diri agar tidak tenggelam dalam kenyamanan. Seorang pemuda pernah membunuh 6 pemutusan yen mayat saat hujan, di bawah penutup malam. Dia telah mengalahkan seorang Grand Master di atas kapal menara, dan dia dengan santai dan ramah memberi Cheng Wuyong, seorang ahli akumulasi Ki Puncak, bimbingan. Rasanya seperti mendengarkan dongeng. Seandainya ada orang lain yang menceritakan kisah seperti itu kepadanya, Yuan Wutong pasti sudah lama mengangkat hidungnya dan menyebut mereka orang gila. Tapi karena kata-kata ini keluar dari mulut Cheng Wuyong, dia mau tidak mau membuat rencana yang serius. Setelah beberapa saat, muncul Yuan Wutong kembali ke Yuan Luoxi. Zai kecil, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Wajah kecil Yuan Luoxi benar-benar serius. Ayah, di hatiku, Tuan Su sama mampunya dengan makhluk abadi yang jatuh. Saya yakin dia tidak membutuhkan bantuan keluarga Yuan kita. Meski begitu, bagaimana saya bisa tetap tidak terlibat ketika saya tahu dia mengalami masalah? Yuan Wutong mengangguk, lalu menatap Yuan Luoyu. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan? Yuan Luoyu tampak agak malu. Ayah, kamu mungkin tidak tahu bagian ini, tapi Tuan Muda Su dan aku pernah bertengkar. Hasil, ya, anggap saja tidak ada anggota lain dari generasi muda ibu kota prefektur Cloud Driver yang pernah meyakinkanku tentang kekuatan, tapi aku tidak bisa yakin dengan kemampuan Tuan Muda Su. Kali ini, Yuan Wutong tersenyum. Menarik. Memukau. Murid yang terbuang dari Blue River Sword Manor, hanya dalam 1 tahun, berhasil mendapatkan metode yang setara dengan keabadian yang jatuh. Itu benar-benar membuat saya sesak napas. Saya sendiri ingin mengunjunginya. Ayah, apakah itu berarti kamu setuju untuk membantu? Yuan Luoxi menyala dengan gembira. Yuan Wutong menghela nafas dengan putus asa. Jika saya menolak, sepertinya saya menjadi kepala keluarga, penilaian dan perluasan visi saya lebih rendah dari Anda. Tapi kemudian, dia tampak bersyukur. Zai kecil, kamu benar-benar telah dewasa. Anda memahami apa artinya membalas kebaikan, dan Anda tidak hanya memiliki ide sendiri, Anda bersedia untuk mengambil tindakan atas mereka juga. Anda jauh lebih mengesankan daripada saudara kedua Anda, yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Yuan Luoxi menyala dan berteriak kegirangan.
Yuan Luoyu, sementara itu, tampak biru. Jika Anda ingin memuji adik perempuan saya, lakukan saja. Mengapa menghina saya dalam proses? Ayah bahkan tidak berusaha menyembunyikan favoritismenya di Zai kecil. Cheng Wuyong ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengutarakan. Kepala keluarga, jika keluarga Yuan terlibat, kemungkinan besar akan membuat kita berselisih dengan Blue River Sword Manor dan gubernur prefektur. Jika demikian, hal itu akan mempengaruhi semua orang di seluruh tingkatan keluarga Yuan. Anda harus memastikan untuk mempertimbangkan ini dengan matang. Yuan Wutong berkata datar. Kalau begitu, apakah kamu sudah mempertimbangkan bahwa keluarga Yuan mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke level yang sama sekali baru? Hati Cheng Wuyong bergetar. Dia menyadari bahwa kepala keluarga telah lama mempertimbangkan pro dan kontra. Tiba-tiba, Yuan Wutong berkata dengan rasa ingin tahu. Penatua Cheng, di mana garis kaligrafi yang diberikan Sui itu padamu? Keluarkan agar aku bisa melihatnya. Cheng Wuyong melepaskan gulungan itu dari lengan bajunya dengan sangat enggan, lalu memberikannya kepada Yuan Wutong. Kepala keluarga, kamu bisa melihat, tapi kamu tidak bisa mengambilnya sendiri. Saya masih bertekad untuk membantu saya menjadi seorang Grandmaster. Lihat dirimu. Betapa piciknya Anda. Bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkanmu seperti itu? Yuan Wutong dipadatkan dengan dingin. Saat dia berbicara, dia membuka gulungan itu. Kemudian, matanya menyala dan berdiri tegak. Matanya melebar saat kejutan perlahan menyebar di wajahnya. Dia tampak berbaring. Dia adalah seorang pembaca yang rajin, tetapi dia juga suka mengumpulkan salinan kaligrafi, baik modern maupun kuno. Dia secara alami merasakan pesona karakter ini. Ketika dia melihat Yuan Wutong menatap kaligrafi dengan saksama untuk beberapa waktu, Cheng Wuyong tidak bisa tidak mengingatkannya. Kepala keluarga, bukankah sudah waktunya untuk mengingatkannya? Yuan Wutong bertindak seolah terbangun dari mimpi. Dia menggulungnya kembali, lalu menghela napas, mendesah dengan emosi. Hanya 8 karakter, namun kepercayaan mutlaknya ditampilkan sepenuhnya. Ini adalah pria yang cukup berani untuk memandang rendah seluruh dunia. Bagian yang paling ajaib adalah, setiap kata mengandung jejak spiritual. Pesona dan ritme martial daunnya ditampilkan sepenuhnya. Menelitinya secara mendetail, saya merasakan keindahannya, tetapi saya juga memperoleh banyak keuntungan. Seseorang seperti ini benar-benar layak menyandang gelar abadi yang jatuh. Yuan Luoxi dan Yuan Luoyu saling berpandangan. Mereka tidak bisa tidak berpikir lucu. Rupanya yang benar-benar menggerakkan ayah adalah kaligrafi Master Su. Kepala keluarga, kembalikan aku. Cheng Wuyong tidak bisa tidak mengingatkannya. Yuan Wutong tertawa. Untuk apa kamu terburu-buru? Untuk saat ini, biarkan gulungan itu bersamaku untuk diamankan. Anda dapat kembali kapanpun Anda ingin melihatnya. Cheng Wuyong langsung panik. Kepala keluarga, kamu baru saja mengatakan kamu tidak akan mengambil keuntungan dariku. Tentunya Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Apakah saya mengatakannya? Yuan Wutong pura-pura bingung. Selain itu, bukannya aku tidak akan mengembalikannya padamu. Aku hanya menyukainya. Apa yang membuatmu begitu panik? Ketika dia melihat bahwa Cheng Wuyong akan menolak, Yuan Wutong bangkit dan pergi, membawa gulungan itu bersamanya. Ini sudah larut. Menyarankan aku kembali ke kamarku dan beristirahat. Kamu juga harus kembali. Cheng Wuyong bingung. Yuan Luoyu dan Yuan Luoxi tanpa sadar tercengang. Mereka tidak pernah bisa mengantisipasi hal ini. Seberapa tinggi ayah mereka? Namun di bawahnya, memainkan trik kotor di atas garis kaligrafi. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Apa ini? Kembali pada kata-katanya. Arg. Saya tahu saya seharusnya tidak mengeluarkannya. Cheng Wuyong menghela nafas, lalu mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi setidaknya kepala keluarga setuju untuk membantu Tuan Su pada akhirnya. Itu hanya garis kaligrafi. Itu tetap, ini sangat berharga. Bagaimanapun, dia bilang aku bisa kembali untuk melihatnya kapanpun aku mau. Meskipun dia mengatakan ini, jantungnya sakit. Bab ke-124. Ibu kota prefektur Cloud Driver sama tenangnya seperti biasanya, tetapi beberapa faksi terkemuka di kota itu mencium bau badai yang datang di udara. Seperti keluarga Zhang. Sebagai salah satu dari 4 faksi tingkat puncak ibu kota prefektur Cloud Driver, mereka tentu saja termasuk yang pertama mengetahui kematian di rumah kemakmuran. Apakah Sui benar-benar orang yang sama dengan Blue River Sword Manor yang dikeluarkan tahun lalu? Tanya kepala keluarga Zhang Jian dengan heran dan bingung. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pemuda yang kehilangan seluruh kekuatannya mencapai kekuatan yang luar biasa hanya dalam 1 tahun. Itu memang dia, kata seorang punggawa tua dengan suara rendah. Dia juga membunuh 6 ahli akumulasi Qi dari gubernur prefektur. Qin Wenyuan saat ini sedang menyelidiki dia secara rahasia.
Ini hanya membuat Zhang Jian semakin terkejut. Dia berpikir dengan keras. Anak ini benar-benar hebat. Dia menyamakan dua faksi tingkat puncak ibu kota prefektur sekaligus. Entah dia masih muda, bodoh, dan tidak terkendali, atau dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung tindakannya. Dia mengenakan jubah panjang berwarna kuning cerah, dan dia tidak berkumis dan sedikit montok. Ini membuatnya tampak seperti orang kaya yang baik hati. Tetapi tokoh-tokoh terkemuka dari ibu kota prefektur semua tahu bahwa Zhang Jian adalah harimau yang tersenyum, senyumnya menyembunyikan taringnya. Baik temperamen dan metodenya sangat kejam. Tapi sampai sekarang, belum ada yang menentukan sumber kepercayaan Sui, kata punggawa tua itu. Zhang Jian mengangguk. Mari kita awasi masalah dan lihat bagaimana reaksi pemerintah prefektur dan Blue River Sword Manor. Jika ada berita, bincang-bincang untuk segera memberitahu saya. Pelayan tua itu mengangguk. Istana pedang Blue River. Mata air pembersih pedang. Mu Changtu sedang mengasah pedangnya. Bilahnya gelap seperti tinta, dan bergetar dan berdengung saat dia bekerja, menggema di seluruh langit malam. Dia kurus, dengan pelipis yang memutih. Menatapnya serius dan fokus. Setiap kali dia merasa sulit untuk tetap tenang, dia akan mengasah pedangnya di samping mata air pembersih pedang. Dengan melakukan itu, pikiran menjadi tajam dan kekakuan. Tidak diketahui berapa lama kemudian, Mu Changtu menyelipkan pedangnya ke dalam sarung pinus dan bangkit berdiri. Dia sedikit memiliki sisi yang pendek, tetapi ketika dia berdiri, dia seperti gunung yang menjulang tinggi yang muncul dari tanah. Auranya yang luas dan mengesankan nampaknya bahkan menggemparkan langit dan bumi. Sekelompok petinggi Blue River Sword Manor yang diam-diam menunggu melihat ini, dan mereka semua membungkuk dengan hormat. Mu Changtu, pemimpin sekte Blue River Sword Manor dan Grand Master Martial Dao yang sudah lama terkenal. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara, temperamennya condong besi. Pencapaiannya di Dao of the Sword sudah mencapai tingkat penguasaan. Di ibu kota prefektur, orang-orang berkata, satu ayunan pedang bisa meratakan sebagian kota. Di bawah langit malam, Mu Changtu mengikatkan sarung pinusnya ke punggungnya, dan ketika dia berbicara, suara yang acuh tak acuh berdentang seperti logam. Beritahu Qin Wenyuan bahwa aku adalah seorang pembudidaya pedang. Dalam hal membunuh, saya tidak takut mati atau kalah, tetapi saya hanya akan melakukan apa yang harus saya lakukan, jangan lebih. Dengan itu, dia meletakkannya di belakang punggungnya dan pergi. Ketika mereka melihat ini, Zhao Huaiqiu dan petinggi Blue River Sword Manor lainnya semua menyadari bahwa kejadian kemarin di rumah kemakmuran telah membangkitkan keinginan pemimpin sekte mereka untuk membunuh. Pagi hari berikutnya, langit mendung, itu tampak seperti hujan. Pondok ketenangan yang sederhana. Seperti biasa, Sui bangkit, membanggakan, mandi, dan makan. Sementara itu, dia tampak sangat tenang. Tapi Huang Qianjun, Fang Xiaofeng, dan Fang Xiaoran jelas memiliki sesuatu yang membuat mereka tenang. Tak satu pun dari mereka sesantai biasanya. Sui memperhatikannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke langit. Dia kira-kira bisa mengukur bahwa hujan besar sedang dalam perjalanan. Datanya badai sebenarnya agak pas. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mendesak terdengar dari balai Gaurt Eli. Tuan Muda Sui, Gubernur Prefektur telah memberikan perintah. Dia meminta Anda pergi keluar kota dan menemuinya di lapangan latihan militer Qingding. Seorang pria berpakaian hitam mengetuk pintu, memancarkan energi pembunuh yang mengejutkan. Ekspresi Wang Qianjun dan yang lainnya berubah. Apakah Gubernur Prefektur akhirnya pindah? Baiklah. Sui setuju tanpa ragu-ragu. Pria berbaju hitam itu tidak menundanya. Dia hanya memacu kudanya dan pergi. Saudara Su, Huang Qianjun menarik napas dalam-dalam. Saya ingin pergi bersama Anda. Hujan akan turun. Bisik Sui. Bawa 2 payung. Saya tidak ingin kembali basah kuyup. Itu akan tertidur. Huang Qianjun buru-buru pergi menjemput mereka. Magang senior, kakak Su. Fang Xiaofeng hendak mengatakan sesuatu ketika Sui tersenyum dan berhenti. Tunggu sebentar dulu. Tak lama setelah itu, mereka mendengar satu lagi derap kuku cepat mendekat. Yuan Luosi yang tampak gagah berani berlari masuk, mengenakan pakaian militer. Wajah ovalnya berbinar senang. Tuan Su, ayahku sudah setuju untuk membantu. Cheng Wu yang mengikutinya dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Sui tersenyum, lalu menunjuk ke Fang bersaudara. Jika kamu benar-benar ingin membantu, jagalah mereka berdua. Saya akan pergi ke tempat latihan militer Qingding, tetapi saya akan segera kembali. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Baru saat itulah Fang Xiaofeng menyadari bahwa Sui sudah lama mengantisipasi kedatangan Yuan Luosi. Itu sebabnya dia menyarankan saya menunggu sebentar. Jadi,
Dia berencana menggunakan kekuatan keluarga Yuan untuk menjagaku dan Xiaoran. Fang Xiaofeng menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara nyaring. Magang senior kakak Su, aku memanaskan anggur untuk kita tadi malam, tapi kita tidak pernah meminumnya. Aku akan memanaskan yang lain kali ini dan menunggumu kembali. Besar. Suye melambai tanpa melihat lagi. Di luar perumahan, Huang Qianjun sudah menyiapkan kereta. Paman Yang, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Ketika dia melihat ini, Yuan Luosi segera mengejar mereka. Cheng Wuyong dalam hati panik. Tidak mungkin dia ingin melewatkan tontonan besar yang akan terungkap. Tetapi ketika dia mengingat perintah yang diberikan Sui, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Awan kusam dan kelabu, dan dunia suram. Di luar kota, lapangan latihan militer Qingding. Tempat ini berhadapan langsung dengan Great Ajo yang luas dan mengesankan. Sebuah kamp tentara yang berada di bawah tanah gubernur prefektur ditempatkan di sini sepanjang tahun. Totalnya kira-kira 3.000 orang. Mereka semua adalah pejuang yang tangguh. Sebuah tiang bendera berdiri tegak di tengah lapangan militer yang luas dan rata, bendera berkibar tertiup angin. Sekelompok pasukan elit lapis baja berdiri dengan penuh perhatian. Qin Wenyuan duduk di atas orang yang menghadap ke tempat latihan, sekokoh gunung. Sekelompok anggota berpengaruh lainnya dari perkebunan gubernur prefektur yang berkerumun di sekelilingnya, seperti bintang yang berkerumun di sekitar bulan. Putranya, Qin Fang, berdiri di sisinya. Dari waktu ke waktu, Qin Fang menatap dengan penuh semangat keperdamaian. Dia sudah bisa membayangkan Suye menghela napas di tempat latihan militer. Kursi berjajar di sisi platform juga. Mereka sudah dikemas. Hampir semua orang yang duduk di sana adalah seorang tokoh terkemuka di ibu kota prefektur. Ini adalah orang-orang yang dapat, dengan satu langkah, mempengaruhi seluruh distrik. Langit berbaris angsur menjadi gelap, dan awan tebal di atas kepala membuat tempat latihan militer itu menjadi suasana yang suram dan menindas. Mereka semua menunggu. Ketika berita kematian tentang rumah kemakmuran menyebar, semua petinggi kota menyadarinya. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini di lapangan latihan militer Qingding. Kepala keluarga Zhang telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari gerbang. Segera setelah itu, di bawah menimbulkan kejutan yang tak terhitung jumlahnya, sekelompok orang masuk. Seorang pria tanpa kumis, sedikit gemuk berjalan di garis depan mereka. Ini tidak lain adalah kepala keluarga Zhang, Zhang Jian. Putranya, Zhang Yuanxing, menyusul, serta beberapa petinggi keluarga Zhang lainnya. Penampilan mereka menyebabkan kegemparan di seluruh venue. Saudara Zhang, selamat datang. Silakan lewat sini. Qin Wenyuan bangkit dan berjongkok. Gubernur Qin, saya di sini hanya untuk memperluas wawasan putra saya. Saya benar-benar tidak akan terlibat dalam hal lain. Tolong, santai. Kata Zhang Jian, menanggapi sapaan itu dengan tawa hangat. Dia dan iring-iringannya mengambil tempat duduk mereka. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar lagi, memicu kegemparan lagi. Kepala keluarga Yuan telah tiba. Kali ini, bahkan Qin Wenyuan terkejut. Dia mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Yuan Wutong di sini? Rubah tua. Dia dan Zhang Jian berhubungan baik, jadi kedatangan Zhang Jian yang tiba-tiba tidak terlalu mengejutkan, tapi dia tidak mengantisipasi kedatangan Yuan Wutong. Alasannya sederhana, tidak ada ikatan apapun antara dia dan Yuan Wutong. Sebaliknya, mereka berjalan di jalan yang berbeda, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Saat dia berpikir, dua sosok sedang berjalan ke tempat latihan militer. Pemimpinnya adalah seorang pria yang panjangnya berlengan longgar. Dia memiliki udara kutu buku, seperti seorang guru sekolah. Yang lainnya adalah seorang pemuda yang tinggi, kuat, gagah dan perkasa. Tidak lain adalah Yuan Wutong dan putra keduanya, Yuan Luoyu. Ayah dan anak tidak membawa pembantu, tetapi siapa yang berani meremehkannya? Banyak tokoh terkemuka dari berbagai klan melangkah lebih jauh untuk berdiri dan membungkuk memberi salam. Zhang Jian tertawa terbahak-bahak. Saudara Yuan, saya di sini untuk menonton pertunjukan. Kamu di sini untuk apa? Aku di sini untuk mengadakan pertunjukan. Tawa Yuan Wutong. Oh! Zhang Jian tertawa terbahak-bahak. Dan di sini saya pikir Anda akan datang untuk membelah anak Sui itu. Yuan Wutong menghela nafas dengan kekaguman dan bertepuk tangan. Matamu tajam, saudara Zhang. Anda melihat melalui niat saya sekilas. Benar-benar mengagumkan. Zhang Jian bingung. Yang lain juga tercengang. Deklarasi ini membuat mereka benar-benar lengah. Qin Wenyuan menyaksikan dari orang tersebut. Matanya berbinar, dan ekspresinya membeku. Saya menganggap itu sebagai pengakuan bahwa Sui dengan berani melakukan pembunuhan di dalam batas kota, menciptakan bencana besar. Semua karena dia. Apakah Anda harus mendukungnya, saudara Yuan?
Hanya satu kalimat, dan dia secara efektif mengarahkan tombaknya ke Yuan Wutong. Cukup banyak orang yang bingung dan tidak yakin. Jelas kata-kata Qin Wenyuan telah mempengaruhi mereka. Tapi Yuan Wutong hanya tertawa dan menggelengkan kepalanya. Seseorang seperti Sui tidak membutuhkan dukungan keluarga Yuan. Gubernur Qin, jika Anda tidak percaya, tunggu sampai dia tiba di sini dan tanyakan sendiri. Segera setelah itu, sebuah kereta tunggal melaju di bawah kegelapan. Bab ke-125. Tuan Muda Sui telah tiba. Ketika mereka mendengar teriakan ini, semua orang melirik keluar gerbang latihan militer. Sebuah kereta berhenti di luar, dan sosok tinggi kurus muncul dari dalam. Dia mengenakan jubah biru, tangan di belakang punggung, sikapnya yang transenden dan menyendiri. Ini tidak lain adalah Sui. Huang Qianjun membuntuti diam-diam di belakangnya. Dia Sui? Sepertinya tidak ada yang spesial dari dirinya. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan menganggap dia adalah seorang sarjana yang lemah dan lembut. Kata seorang dalam gaun hiasan. Dia mengerucutkan bibirnya. Penatua di dekatnya berkata dengan serius. Nak, kamu tidak boleh berbicara kosong seperti itu. Pertempuran tadi malam telah membuktikan bahwa Sui sama sekali tidak sebanding dengan orang normal. Bahkan seseorang yang bertarung dengan penatua pedang gelupek, Zhao Huaiqiu, tidak dapat mengambil sebanyak satu ayunan pedang pun. Kekuatan martial daunnya sedemikian rupa sehingga bahkan generasi tua kota pun hanya bisa memimpin kepala karena malu di hadapannya. Bagaimana Anda bisa meremehkan orang seperti itu? Ya, kakek. Gadis dengan gaun berhias itu menundukkan kepalanya karena malu. Sekarang, siapa yang tahu berapa banyak mata yang memusatkan perhatian mereka pada pemuda berbaju biru itu? Siapa yang tahu berapa banyak tokoh terkemuka dari generasi sebelumnya yang melihatnya dengan tidak senang? Setahun yang lalu, Sui hanyalah kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor. Namun sekarang, dia berani secara terbuka melakukan pembunuhan di lantai 9 rumah kemakmuran. Lebih dari itu, pedangnya telah menekan Zhao Huaiqiu, pria peringkat keempat di antara para tetua Blue River Sword Manor. Tidak ada orang lain di generasi muda ibu kota prefektur Cloud Driver yang bisa menandingi prestasi ini. Itu benar-benar pria itu. Ketika dia melihat siluet Sui yang familiar, ekspresi Jiang Yuanxing berubah secara dramatis. Dia juga mendengar tentang perpisahan kemarin di rumah kemakmuran. Awalnya, dia tidak berani mempercayainya. Tetapi ketika dia akhirnya melihat Sui lagi, harapan terakhirnya yang tersisa bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman yang hancur. Saya memberitahu Sui bahwa saya akan membantu menjadi terkenal, dan bahwa saya dapat mengirimnya terbang ke awan. Aku takut dia pasti menganggapku idiot. Rasa malu yang tak terlukiskan dan tanpa kata muncul di hati Jiang Yuanxing. Dan ketika dia teringat bagaimana dia dan Paman Zhong hampir berselisih dengan Sui di Pondok Aprikot, dia berkeringat dingin. Jika Yuan Luosi tidak muncul, apakah orang itu akan membunuh Paman Zhong juga? Ekspresi Jiang Yuanxing berubah tak menentu. Apa itu? Jiang Jian mengerutkan alisnya. Tidak ada apa-apa. Jiang Yuanxing menenangkan. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu yang begitu panas? Sui ini mengesankan seperti matahari terbit dan kusyuk seperti pinus yang berangin. Tidak ada jejak ketidaksabaran atau keangkuhan seorang pemuda. Temperamen seperti ini sulit ditemukan, tetapi hal yang paling menakutkan tentang dia adalah keberaniannya. Diberi kesempatan, saya khawatir dia mungkin akan menjadi Raja Penakluk Gunung kedua. Desah Jiang Jian. Raja Penakluk Gunung, Muzhai. Dari 9 Raja Non-Zhao dinasti Zhou, dia adalah jenius paling tak tertandingi dari martial Dao. Pada usia 20 tahun, dia melangkah ke alam Grandmaster. 8 tahun yang lalu, pada usia 23, ia menjadi yang termuda dari raja-raja asing yang bermarga Zhou Agung. Dan Kaisar Zhou Agung secara pribadi mewariskannya gelar Penakluk Pegunungan. Raja Penakluk Gunung. Ketika mereka mendengar Jiang Jian menggunakan nama Raja Penakluk Gunung untuk memuji Sui, kekuatan besar di sekitarnya meledak. Kecemburuan yang tak terkatakan mengalir melalui hati mereka. Mereka telah hidup bersama dengan pahit selama bertahun-tahun. Namun kebanyakan dari mereka mengalami stagnasi di alam akumulasi Qi. Sui baru berusia 17 tahun, namun dia telah memenangkan penghargaan setinggi itu dari kepala keluarga Jiang yang agung. Tentu saja mereka cemburu. Hanya Yuan Wutong yang mengerutkan kening. Saudara Jiang, apakah kamu mencoba menyanjungnya sampai mati? Bukankah dataran itu tidak pantas untuk pria dengan statusmu? Jiang Jian tertawa terbahak-bahak. Sanjung dia sampai mati? Pastinya tidak. Selain itu, Saudara Yuan, jika Anda gagal melindungi anak laki-laki itu malam ini, tidak peduli berapa banyak yang saya katakan. Hati orang banyak bergetar. Indera mereka yang tajam memberitahu mereka bahwa Yuan Wutong dan Jiang Jian, dua pembangkit tenaga listrik terbaik yang sudah lama berdiri di ibu kota prefektur ini, secara verbal saling menyerang. Apakah kepala keluarga Yuan benar-benar akan menjulurkan contohnya ke Sui? Hati banyak orang bergetar.
Dia di sini. Dia akhirnya di sini. Qin Fang dalam hati masuk dengan lega. Dia khawatir Sui akan terlalu takut untuk muncul. Tapi sekarang, melihat Sui di sini sekarang, semua kekhawatirannya berubah menjadi kegembiraan. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak nafsu makan. Yang bisa dia pikirkan hanyalah balas dendam. Pergi cari tempat yang aman untuk menunggu. Saat dia berjalan ke tempat latihan militer, Sui mengabaikan banyak orang dan dengan santai memberikan perintahnya. Huang Qianjun buru-buru setuju. Tapi saat itulah Qin Wenyuan bersinar dari atas orang. Huang Qianjun, kamu benar-benar mengecewakanku. Huang Qianjun menjadi kaku, dan ekspresi berubah tak menentu. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Paman, kamu... Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Qin Wenyuan melambai dan memotongnya. Jangan panggil aku paman lagi. Aku, Qin Wenyuan, tidak memiliki keponakan pengkhianat sepertimu. Seluruh kerumunan tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa anak laki-laki yang datang ke sini bersama Sui memiliki hubungan seperti itu dengan Qin Wenyuan. Tapi yang jelas bahwa keputusan pemuda itu untuk berpihak pada Sui telah membuat Qin Wenyuan marah. Huang Qianjun mengedipkan mata merahnya karena marah. Sial, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan kamu sudah memanggilku mengkhianati dan berkhianat, bukankah seharusnya seorang paman berperilaku? Minggir! Kata Sui, kemudian, dia mengalihkan yang dingin ke arah Qin Wenyuan. Kamu adalah gubernur prefektur yang agung, namun kamu di sini menghina orang-orang di sekitarku. Apa? Apa kau mencoba mengintimidasiku? Seluruh tempat menjadi sunyi, dan beberapa orang tersentak. Ini adalah lapangan latihan militer Qingding, wilayah Qin Wenyuan. Siapa yang mengira Sui tidak akan menahan diri bahkan di sini? Dia masih mendominasi. Kurang terbuka! Sui, lihat sekelilingmu! Apakah Anda tidak memahami situasi Anda? Beraninya kamu begitu sombong? Apakah kamu tidak takut dipotong-potong? Qin Fang menunjuk Sui dan berteriak. Qin Wenyuan mengerutkan kening. Dia ingin membungkam anak, karena dia tahu betul bahwa dalam bentrokan verbal semacam ini, anak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia sudah kalah dari Sui sebelumnya, berteriak seperti ini hanya mengundang penghinaannya sendiri. Tapi sudah terlambat. Sama seperti yang ditakuti Qin Wenyuan, Huang Qianjun, yang sudah berjalan ke sudut yang aman, segera kehilangan kesabaran. Dia tertawa dingin. Qin Fang, siapa yang pingsan hari itu? Siapa yang menampar wajahnya dan meminta maaf? Insiden itu menggemparkan seluruh kota. Siapa yang mengira bahwa Anda dari semua orang masih memiliki nyali untuk menyebut orang lain sombong? Aku malu atas namamu. Kamu. Wajah Qin Fang praktis hijau. Tutup mulutmu. Kata Qin Wenyuan datar. Itu hanya satu kalimat, tapi Qin Fang bergidik, terlalu takut untuk mengutarakannya lagi. Meski begitu, di seluruh tempat, ekspresi para penonton aneh. Jadi ini adalah seekor harimau dengan seekor anjing untuk seorang putra. Qin Wenyuan secara alami dapat merasakan apa yang mereka pikirkan, dan ekspresi menjadi lebih dingin dan lebih acuh tak acuh. Jika dia tidak membuang Sui hari ini, ke depan, kemanapun anak pergi, orang-orang akan membahas ini untuk mempermalukannya. Bahkan saat dia memikirkan ini, nada suaranya tetap datar. Sui, aku mengundangmu ke sini atas keinginanku sendiri, tetapi juga atas permintaan Blue River Sword Manor. Dia berhenti, dan ekspresinya langsung menjadi menakutkan dan mengesankan. Kau mempermalukan anakku. Saya mungkin bisa melepaskannya. Lagi pula, dia lebih lemah darimu. Dia tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri untuk itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan 6 pengawalku mati sia-sia. Kata-katanya menggema di seluruh tempat latihan militer. Ribuan tentara yang ditempatkan di sekitar area itu, serta para petinggi dari perkebunan gubernur prefektur, semuanya memasang ekspresi tidak ramah saat mereka menatap tajam ke arah Sui. Suasananya begitu tertahan dan menindas sehingga banyak anggota yang berkumpul menjadi tegang, dan ekspresi mereka berubah. Tapi sepertinya Sui bahkan tidak menyadarinya. Tatapannya meliputi seluruh area, dan dia berkata dengan datar. Kamu menolak membiarkan mereka mati sia-sia? Bawalah kalau begitu. Saya tetap ingin menghilangkan ancaman laten, itu sebabnya aku datang ke sini sejak awal. Kerumunan tercengang. Sui jelas berdiri di sana sendirian, namun seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah dunia di bawah. Ini bukan hanya mendominasi. Dia hanya sombong sampai ekstrim. Mata Qin Wenyuan menerima tanggapannya. Kemudian, entah dari mana, dia berkata, Saudara Yuan, apakah Anda yakin ingin menjulurkan leher Anda untuk anak ini? Sui terlalu tenang. Qin Wenyuan merasa sulit untuk menentukan sumber kepercayaan Sui. Yuan Wutong tertawa. Pertama,
kita harus menunggu dan melihat apakah Tuan Muda Su membutuhkan bantuanku atau tidak. Jika dia tidak melakukannya dan saya tetap campur tangan, itu sama tidak perlu dengan menggambar kaki di atas ular. Berubah tua? Zhang Jian mengutuk dalam hati. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Qin Wenyuan berusaha membuat Yuan Wutong menjelaskan posisinya, tetapi Yuan Wutong tidak menyukainya. Tapi itu tidak masalah. Pertukaran ini masih menjelaskan kepada semua orang yang hadir bahwa Yuan Wutong, dan selanjutnya keluarga Yuan, berdiri bersama Sui. Qin Wenyuan menjawab sebentar. Kemudian, dia berbalik ke kursi di sebelah tempatnya. Semuanya, Sui adalah orang yang membunuh murid keluargamu tadi malam. Sekarang, dia berdiri tepat di depanmu. Bagaimana Anda menyarankan kami menyelesaikan ini? Yang duduk di kursi itu adalah Qian Yunjiu, Huolong, Liu Ying, dan senior lainnya. Sebagai tanggapan, seorang tetua berambut putih bangkit dan berteriak, marah dan sedih. Seorang iblis seperti dia pantas mati dengan 1000 luka. Yang lain adalah persetujuan mereka. Benar sekali. Kematian dengan 1000 luka. Dalam sekejap, Sui menjadi target bersama lebih dari 1000 orang. Tapi kelopak matanya tidak terlalu berkedut. Dia langsung mengabaikan mereka. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan begitu banyak sebagai satu kata. Jika hanya berteriak untuk menyelesaikan masalah duniawi, apa gunanya? Qin Wenyuan memperhatikan Sui selama ini, dan ketika dia melihat ketenangan pemuda itu dan berkurangnya riak emosinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menggeram. Sui, apakah kamu tidak merasa menyesal sama sekali? Bukankah kamu bahkan sedikit malu pada dirimu sendiri? Kali ini, Sui juga mengerutkan keningnya, dan dia berkata dengan tidak sabar. Aku di sini untuk menyelesaikan ancaman laten, bukan untuk mendengarkan omongan kosongmu. Tapi kemudian, Anda melakukan ini untuk mengulur waktu, bukan? Kamu ingin menunggu Blue River Sword Manor sampai di sini sebelum kamu menyerang, kan? Pertanyaannya sama sekali tidak sopan. Sebagai tanggapan, mata Qin Wenyuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia adalah gubernur prefektur, seorang Grand Master yang terkenal di seluruh provinsi imperatorial. Kapan ada orang yang pernah memperlakukannya dengan hina seperti ini sebelumnya? Jika bukan karena fakta bahwa, bahkan sekarang, dia tidak mengerti sumber kepercayaan Sui, dia pasti sudah menyerang dan membunuh Sui sejak lama. Bahkan orang-orang berpengaruh lainnya tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidah mereka. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Sui. Dia hanya seorang pemuda, namun dia mendominasi ini. Siapa yang tidak terkejut? Hanya Yuan Wutong dalam hati yang menghela nafas dengan kekaguman. Hanya orang seperti ini yang bisa membuat kaligrafi yang tiada taranya. Dia terjaga sepanjang malam mengagumi kehidupan teks itu, seolah-olah sedang mabuk. Dia tidak hanya tidak memikirkannya, sebaliknya, dia merasakan pencerahan yang samar-samar, seolah-olah pemecahnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Ini mengejutkannya sampai ke intinya, tetapi lebih dari itu membuatnya sangat menyadari betapa luar biasanya Tuan Su yang berbicara tentang gadis sebenarnya. Tiba-tiba, teriakan lain menggema di seluruh tempat latihan militer. Master Sekte Mu Changtu dari Blue River Sword Manor telah tiba. Semua orang tercengang, dan mereka semua melihat ke arah gerbang. Bab ke-126. Gerbang tempat latihan militer. Seorang pria paruh baya kurus dengan pelipis beruban berjalan masuk. Dia memiliki sarung pinus yang diikat secara diagonal di punggungnya. Dia agak pendek, dan penampilannya tidak luar biasa. Namun ketika mereka tiba-tiba melihatnya, siapa yang tahu berapa banyak tokoh berpengaruh yang bangkit dalam sapaan kusyuk? Ekspresi para murid generasi muda mengungkapkan kekaguman dan semangat. Mu Changtu, Master Sekte Blue River Sword Manor, seorang pria yang mereka katakan bisa menekan setengah kota dengan satu ayunan pedang. Rumor mengatakan bahwa pedangnya sangat tajam, bisa memotong udara yang mengalir dan memotong udara seolah-olah itu adalah kain. Sekelompok tetua sekte dalam Blue River Sword Manor membuntuti Mu Changtu, tapi Zhao Huaiqiu tidak termasuk dalam barisan mereka. Jelas bahwa, setelah kalah dari Sui malam sebelumnya, dia tidak mau menunjukkan wajahnya di depan umum. Ketika dia melihat Mu Changtu tiba-tiba, Qin Wenyuan langsung santai. Meskipun dia sudah berencana untuk berduka dengan Sui, tentu akan lebih baik jika dia bisa membiarkan orang lain melakukan semua kerja keras untuknya. Saudaramu, selamat datang. Silakan lewat sini. Qin Wenyuan bangkit dan menyambutnya dengan senyuman. Tidak diperlukan. Mu Changtu menolaknya, wajahnya tanpa ekspresi. Setelah memasuki tempat latihan militer, dia tidak memedulikan siapapun yang hadir. Ini sangat kejam, tapi tidak ada yang berani menolak. Karena di mata mereka, Mu Changtu memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk bertindak seperti itu. Tatapan Mu Changtu langsung terkunci ke Sui, sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Ketika Anda pertama kali kehilangan Anda,
saya berasumsi Anda tidak akan pernah menyimpannya lagi dalam hidup ini. Siapa yang mengira, hanya 1 tahun kemudian, Anda akan mengalahkan Zhou Huaiqiu dalam 1 pukulan? Saya benar-benar di samping diri saya sendiri karena terkejut. Para tetua Blue River Sword Manor di belakangnya semua juga terlihat rumit di wajah mereka. Siapa di antara mereka yang tidak mengenali mantan kepala pedang sekte luar? Tapi tak satu pun dari mereka akan curiga bahwa, setelah hanya 1 tahun terpisah, mereka akan bersatu kembali seperti yang diharapkan. Sui berkata dengan datar. Sekte Master, apakah Anda di sini untuk mengenang masa lalu? Atau untuk menyelesaikan balas dendam? Mu Changtu menghela nafas. Kamu membunuh 7 orang. Anda punya alasan, dan saya bisa mengerti mengapa Anda melakukannya, tapi sudut pandang kita berbeda. Sebagai Master Sekte Blue River Sword Manor, saya tidak bisa mengabaikan kejadian ini begitu saja. Apakah kamu mengerti? Sui mengangguk. Tentu saja. Mu Changtu menatap tajam ke arah Sui sejenak, ekspresinya berbeda di wajahnya. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi sekali lagi. Pada level Martial Dao saya harus menggunakan tubuh saya sebagai tungku untuk meredam 5 organ utama dengan sempurna, satu persatu. Kesenjangan antara setiap langkah sangat besar seperti jurang yang luas. Justru karena saya telah mencapai tingkat ini yang akhirnya saya pahami, mereka yang terikat pada kekuatan dan otoritas duniawi ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai tingkat leluhur bela diri Xiantian. Jadi, setelah pertempuran ini, aku akan melepaskan posisiku sebagai Master Sekte Blue River Sword Manor dan membenamkan diri dalam Martial Dao. Saya tidak akan pernah menyingkapkan diri saya dengan konflik dunia biasa lagi. Ketika dia membuat pernyataan ini, seluruh tempat tercengang. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa Mu Changtu akan membuat pengumuman seperti itu sekarang sepanjang waktu. Bahkan Sui tidak bisa tidak melihat keterkejutannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, dalam bingkai pendek Mu Changtu, darah dan kinya melonjak, bergejolak seperti lautan yang disapu badai. Dan semangatnya bertarung batu besar. Ini adalah otoritas tertinggi Blue River Sword Manor. Dia luar biasa, baik tubuh maupun jiwa. Bahkan kekuatan batinnya setajam mungkin. Dia memolesnya sampai ekstrem. Meskipun dia hanya seorang Grand Master tingkat pertama, cara Sui melihatnya, latar belakang dan akumulasi pengetahuannya jauh melampaui banyak Grand Master tingkat kedua. Saya tidak akan berasumsi saya akan bertemu seseorang yang layak diperhatikan di ibu kota prefektur Cloud River, pikir Sui. Sayangnya, bahkan jika fondasinya di alam tungku internal lebih kuat, dia terus bertahan selama bertahun-tahun. Prestasinya di masa depan terbatas. Kalian semua, mundur. Sui dan aku akan mengatasinya sendiri, kata Mu Changtu. Para tetua Blue River Sword Manor di belakang semua mundur dari tempat latihan militer. Mata Qin Wenyuan berkilat, dan senyum tipis tersungging di sudut bibir. Ini adalah Mu Changtu yang dia kenal, terus terang dan menyendiri, setajam pedang. Banyak kekuatan besar yang hadir menjadi bersemangat, dan mereka menyaksikan dengan penuh semangat. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka melihat Mu Changtu beraksi. Tak satu pun dari mereka yang tahu seberapa kuat ahli yang sudah lama terkenal ini, pria yang bisa sendirian tingkat setengah kota telah menjadi. Mata Yuan Wutong berkilat, tapi di dalam, dia agak tegang. Meskipun dia pernah mendengar bahwa Sui pernah membunuh seorang Grand Master Martial Dao, dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, Mu Changtu sama sekali tidak sebanding dengan Grand Master Martial Dao biasa. Tentu saja dia gugup. Zhang Jian menghela nafas. Seorang pemuda berbakat seperti itu mungkin akan binasa di sini hari ini. Sangat jahat. Ekspresi Zhang Yuansing aneh. Jika dia mati di tangan Master Sekte Blue River Sword Manor, dia akan turun ke 9 mata air dengan senyum di wajahnya. Diskusi tanpa henti terdengar di seluruh tempat latihan militer. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia cocok untuk seorang Grand Master, kata seseorang. Itu sudah pasti. Sebagian besar penonton tidak terlalu memikirkan kemungkinan Sui. Meskipun dia telah mengalahkan Zhou Huaiqiu dalam satu serangan malam sebelumnya, dan meskipun dia sudah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, dia akan menghadapi Grand Master Martial Dao. Yuan Luoxi dan Huang Qianjun relatif tenang, tetapi bahkan mereka tidak bisa menahan ketegangan. Bagaimanapun, Mu Changtu bukanlah Grand Master Martial Dao biasa. Bunga bisa mekar lagi, tapi manusia tidak bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Itu benar untukmu, tapi juga untuk murid Blue River Sword Manor yang mati di bawah pedangmu. Mu Changtu berdiri di tengah lapangan latihan militer yang kosong, ekspresinya datar. Saya di sini hari ini, bukan untuk membahas benar dan salah, juga bukan untuk membahas balas dendam atau permusuhan. Saya di sini hanya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Yang saya minta hanyalah, bahwa Anda tidak akan menyalahkan saya karena ketidakberdayaan saya. Tapi Sui hanya tersenyum. Menyerang. Tidak perlu menunda lebih lama lagi. Baiklah.
Mu Changtu tidak membuang kata-kata lagi. Menatapnya dingin dan keras saat dia mengulurkan tangan. Dia menggunakan telapak tangan sebagai pedang, memotong di udara. Mengiris. Angin kencang melolong di atas kepala. Garis pedang Ki yang tiada tara menyapu dari tangan Mu Changtu. Dalam sekejap, itu lebih dari 100 kaki di udara. Itu memotong ke arah Sui, mengaduk angin kencang yang tak tertandingi. Ini adalah rilis eksternal dari Astral Ki. Dia menyerang musuhnya melalui udara. Ini adalah kekuatan luar biasa yang unik untuk tingkat Grand Master. Pedang Ki yang menyebar di langit dan bumi mendarat sebelum serangan itu sendiri. Tanah di bawah kaki Sui ditutupi lempengan batu biru, masing-masing condong baja. Namun ketika pedang Ki menyapu mereka, pekikan bernada tinggi terpancar dari ubin saat energi memotong bekas luka putih yang mengejutkan ke dalam batu dan mengirim pecahan batu terbang ke udara. Selain itu, momentum pedang besar Mu Changtu menyapu Sui. Apakah seorang prajurit biasa berdiri di sini? Momentum saja akan membuatnya takut sebelum pedang Ki bisa tiba. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dari Grand Master Martial Dao. Merusak. Sebagai tanggapan, Sui hanya melihatnya sekilas. Kekuatan batinnya yang menyatu. Tinjunya yang seperti batu giok bersinar seperti pilar cahaya, memaksa pedangnya mundur. Setelah memasuki alam akumulasi Ki, vitalitas bawaan Sui lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di alam sirkulasi darah, dan dia telah menghubungkan dan menyempurnakan semua 108 lubang spiritualnya. Kekuatan landasannya sudah cukup untuk memandang rendah siapapun dan semua orang di bawah langit. Dikombinasikan dengan pencapaian kehidupan masa lalunya, tinju sederhana ini membawa sedikit samar kekuatan alam, seperti sungai yang tak habis-habisnya. Pembawaan pedang Ki dan tinju. Seolah-olah petir menyambar, Dokter Gigi menggemparkan pusat tempat latihan militer. Gempa susulan menyebar ke segala arah, mengambil lempengan batu biru dan merobeknya dari bumi, meninggalkan parit demi parit. Para penonton merasakan seluruh daratan bergetar, seolah-olah ada gempa bumi yang tiba-tiba. Serangan itu seperti dua gunung besar yang mengejutkan, menggemparkan langit dan bumi. Angin berhamburan, tetapi Sui tidak bergerak sedikit pun, dia juga tidak melukai sedikit pun. Satu-satunya hal yang berubah adalah pakaiannya, yang sekarang berdesir tertiup angin. Namun, ini hanya menyeimbangkan postur tegaknya. Semua orang menginginkannya. Tidak ada satupun penonton yang tidak terikat lidah. Ekspresi Ken Wenyuan berubah serius, dan jantungnya bergetar. Dia benar-benar memblokirnya. Ini! Jiang Jian segera duduk tegak. Senyum khasnya menghilang, digantikan dengan konstan. Mata berkilat dengan tajam. Yuan Wutong, sebaliknya, langsung santai. Menyaksikan hal ini juga membuatnya terkejut. Meskipun ada banyak tokoh terkemuka yang hadir, hanya 4 yang merupakan Grand Master Martial Dao. Mereka masing-masing adalah Ken Wenyuan, Jiang Jian, Yuan Wutong, dan Mu Changtu. Dengan demikian, hanya mereka berdua yang sepenuhnya memahami betapa kuatnya serangan Mu Changtu. Itu lebih dari cukup untuk dengan mudah melenyapkan ahli akumulasi Ki Puncak. Namun Sui dengan santai memblokirnya dengan satu ayunan. Wajar jika ini akan menarik perhatian mereka. Generasi muda kota kini bergejolak. Kejutan dan kebingungan tertulis di seluruh wajah mereka, seolah-olah mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Para petinggi Blue River Sword Manor juga tampak tercengang. Apakah Master Sekte sengaja menahan kekuatannya? Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Seorang seniman bela diri Ki akumulasi tahap awal memblokir serangan itu? Tidak heran Anda berhasil mengalahkan Zhou Huaiqiu dengan satu ayunan pedang Anda. Menakjubkan. Mata Mu Changtu berbinar, dan dia tidak sedikit pun pelit dengan pujiannya, dia juga tidak berusaha terus-terusan mengajarkannya. Kekuatan batinnya adalah hasil dari pukulan yang pahit selama beberapa dekade dan pemolesan selama bertahun-tahun. Baru pada saat itulah dia memperoleh energi yang begitu praktis, sehingga praktis dapat dilihat. Bahkan serangan biasa tadi cukup kuat sehingga Grand Master Martial Dao lainnya tidak akan berani membayangkannya. Namun Sui dengan santai mematahkannya dengan satu ayunan yang santai. Ini praktis merupakan keajaiban. Tapi Sui hanya mencibir, lalu berkata begitu saja. Kamu seharusnya menahan setengah kekuatanmu sekarang, dan kamu tidak menggunakan pedangmu. Tapi bukankah itu juga berlaku untukku? Seluruh venue terperangah. Baru saja, Sui menahannya juga. Mata Mu Changtu melonjak dengan niat pedang yang tajam. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa banyak kekuatan yang kamu tahan. Suara membaik. Jari-jari Mu Changtu bertindak sebagai belati saat dia menyerang sekali lagi. Kali ini, cahaya pedang meledak. Itu benar-benar berbeda dari serangan yang dia gunakan sebelumnya. Itu seperti pelangi yang melengkung di langit. Ini adalah kekuatan sejati Mu Changtu sebagai Grand Master Martial Dao. Dia yakin bahwa, bahkan dengan tangan kosong, serangan ini dapat membelah anak sungai menjadi dua aliran yang terpisah. Dan niat pedang yang kuat, lalim, dan takut itu turun dari atas, menutupi bumi.
Ruang di seluruh tempat latihan militer robek seperti sutra yang dipotong, mengaduk angin kencang yang melolong. Sebagai tanggapan, Sui hanya mengubah sketsa menjadi pedang dan dengan santai menyapu tangan ke bawah. Sutra pedang angin piu besar, satu ayunan untuk menarik Bima Sakti. Dia belum menjadi Grand Master Martial Dao, jadi dia tidak bisa melepaskan vitalitas bawaannya di luar tubuhnya atau membunuh dari jarak yang mereka bisa. Namun ketika jari-jarinya mengeluarkan mantra pedang dan menembus udara, kuku-kukunya tampak seperti ujung yang tajam dan bersinar. Bang! Suara benturan terdengar di bawah tidak percaya Mu Changtu. Sui dengan santai menggunakan satu jari untuk membelah ki sepeda menjadi dua. Serangannya menyerang dengan akurasi yang tepat di tempat yang paling menyakitkan, sangat tepat. Kamu melepaskan esensi sejatimu, tapi bukan itu yang seharusnya kamu lakukan. Semakin kejam ki pedang Anda, semakin banyak celah yang bisa dieksploitasi. Kata Sui lembut. Fondasi Mu Changtu dalam Martial Dao sangat luar biasa, tetapi pencapaiannya dalam Dao of the Sword jelas belum mencapai kesempurnaan. Pedangnya mungkin terlihat sangat kuat, tapi di mata Sui, pedang itu penuh dengan kekurangan. Seluruh tempat menjadi sunyi sekali lagi. Semua orang yang hadir tercengang. Tak satu pun dari mereka bisa berasumsi bahwa Sui akan menerobos serangan kedua. Mu Changtu mengalahkan yang pertama. Bab ke-127. Suasana yang tertahan dan berat menyebar ke seluruh tempat latihan militer. Mereka hanya bertukar dua serangan, tapi itu cukup untuk memberi semua orang pandangan langsung tentang seberapa kuat Sui. Qin Wenyuan adalah seorang Grand Master Martial Dao, tetapi bahkan berkerut. Sui mengalahkan Zhao Huaiqiu dalam satu pukulan pada malam sebelumnya yang mengejutkannya, tetapi dia tidak terlalu meremehkannya. Dia adalah seorang Grand Master Martial Dao. Di matanya, mereka yang berada di bawah level Grand Master tidak layak untuk diperhatikan. Tetapi ketika dia melihat Mu Changtu menyerang dan gagal menjatuhkan Sui dengan segera, Qin Wenyuan merasakan hawa dingin di hatinya. Jadi ini alasan bocah itu berani menentang warisan gubernur prefektur? Ekspresi Qin Wenyuan berubah tak menentu. Penonton lain juga bingung tanpa henti, dan hati mereka kacau balau. Siapa yang mengira bahwa seorang anak berusia 17 tahun saja sudah cukup kuat untuk bertarung dengan Master Sekte Blue River Sword Manor? Di dalam tempat latihan militer, Mu Changtu terdiam sejenak. Ketika dia berbicara, katanya mandek seperti sumur kuno, tanpa riak emosi. Kamu layak-layak untuk menghunus pedangku. Dia tiba-tiba mendongak. Retakan. Dua guratan kilat tampak menyambar di atas kepala. Fitur Mu Changtu biasa saja, dan dia agak pendek, tetapi matanya setajam pedang ilahi. Tatapan tajamnya membelah udara itu sendiri dengan desisan yang terdengar. Ini adalah fenomena yang dihasilkan ketika keinginan dan jiwa seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu. Itu adalah pelepasan eksternal dari kekuatan dao pedangnya. Dalam kehidupan ini, saya sudah terbiasa dengan angin kencang dan hujan. Saya telah mengalami suka dan duka yang luar biasa, dan saya telah bertemu dengan banyak tokoh terkemuka. Satu-satunya hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya adalah jenius ajaib seperti Anda. Untuk bersilangan pedang dengan seseorang dengan levelmu sebelum melepaskan posisiku sebagai pemimpin sekte adalah keberuntungan. Cahaya pedang di mata Mu Changtu meningkat, dan auranya yang dahsyat menyebar di sekelilingnya, meningkat hingga ketinggian yang tak terbayangkan saat mencetak langit dan bumi. Semua orang tahu dia pendek, namun dia sekarang tampak menjulang seperti gunung, membentang sampai ke langit. Di seluruh lapangan latihan militer Qingding, bahkan udara tampak mengembun. Bahkan Qin Wenyuan dan beberapa Grand Master lainnya tampak serius. Momentum yang sangat kuat. Pikiran, roh, dan ki-nya dipadatkan menjadi satu, dan semuanya telah dimasukkan ke dalam pedang daunnya. Tubuhnya sekarang seperti tungku, dia sekarang bisa menelan logam dan mencerna batu. Saya tidak akan pernah menduga bahwa pemimpin sektemu telah mengambil langkah ini. Yuan Wutong tampak tercengang. Apa artinya menelan logam dan mencerna batu? Ketika jeroan Anda menyalakan tungku, Anda bisa menghancurkan dan menghaluskan bahkan logam dan batu. Zhang Jian tersenyum, dan ketika dia selanjutnya menatap Sui, dia mengasihani. Dia tahu bahwa Mu Changtu tidak lagi menahan apapun. Jika dia bertarung sekarang, dia belum tentu cocok dengan Mu Changtu. Suasana menjadi tersendat. Semua orang yang hadir tercengang oleh kekuatan Mu Changtu yang dahsyat, dan anggota generasi muda tampak terpesona, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Melawan semua harapan, bahkan sekarang, Sui tampak setenang biasanya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau terkejut. Dentang. Tangan Mu Changtu melesat ke arah punggung, dan dia menghunus pedang yang dipegangnya ke punggung dalam sarung pinus. Bilahnya panjang dan hitam, dan mengeluarkan dengungan rendah yang kusyuk. Pedang ini disebut 1000 bila itu berjuang bersama saya selama 30 tahun sekarang, dan itu membunuh 163 musuh. Itu tidak pernah membuat saya kecewa. Dengan pedang di tangan, ekspresi Mu Changtu menjadi lebih tenang, setenang air sumur kuno. Namun,
dia menajam sampai hanya sedikit yang berani menatap matanya. Sui mengangguk. 1000 garis, jurang yang sangat curam. Sebuah tebing besar berdiri tegak karena tidak memiliki keinginan duniawi. Itu nama yang bagus, dan pedangnya juga bagus. Jika Anda dapat memaksa saya untuk menarik pedang saya akan menunjukkan kepada Anda pedang Dao yang asli dan memperluas wawasan Anda. Semua orang bingung. Apalagi Qin Wenyuan dan Zhang Jian hampir tertawa bahak. Apa mulut pada anak itu? Mungkinkah dia sombong? Mu Changtu tidak membuang kata-kata lagi. Dia hanya berlatih dan maju. Suara membaik. Di seluruh tempat latihan militer, udara beku yang sudah kental sekarang tampak meledak, seolah-olah tidak tahan dengan dampak kekuatan Mu Changtu. Beberapa murid generasi muda tampak ngeri. Di mata mereka, Mu Changtu seperti gunung yang bergerak, menekan seluruh dunia dengan momentumnya. Bahkan dari jarak jauh, tekanan itu menyesakkan. Para petinggi yang hadir juga tersentak. Langit tampak mendidih saat arus udara melonjak keluar. Mu Changtu seperti dewa yang turun ke bumi saat pedang tajamnya tiba-tiba mengiris. Suara membaik. Pedangnya gesit seperti naga saat membelah udara. Bahkan sebelum pedang Qi tiba, langit dan bumi berubah menjadi arah niat pedang yang tajam dan menusuk tulang. Setiap Grand Master lainnya yang hadir tercengang. Dengan serangan ini saja, Mu Changtu telah memantapkan dirinya sebagai ahli top Dao of the Sword di Cloud River Prefektur Capital. Meskipun Grand Master lainnya memiliki pemikiran yang sebanding, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menerima serangan ini secara langsung. Tapi Sui tidak mundur, dan dia tidak berusaha menghindar. Dia berdiri di sana dan meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya. Yang lainnya, dia angkat ke udara. Jari-jarinya meledak dengan cahaya yang bersinar saat dia mengedarkan seluruh permukaannya. Energinya yang bergejolak mengalir melalui dirinya, lalu mengembun di sekelilingnya. Ketika serangan itu tiba, dia bertepuk tangan mengira seolah-olah sedang memukul genderang petir, membantingnya langsung ke gelombang pedang Qi yang tajam dan mematikan. Dong! Suara seperti dering bel besar terdengar, menggema di seluruh tempat latihan militer. Kekuatan batinnya yang besar menyapu seluruh area dan meledak, membelah menjadi arus energi yang lebih kecil dan menyebar. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Pedang Qi Mu Changtu meledak karena benturan dengan tinju Sui. Itu meledak seperti serangkaian petasan. Pada akhirnya, Thousand Blades hitam tidak tahan lagi. Pedang itu bergetar dan bersenandung seolah menangis. Kejutan melintas di wajah Mu Changtu, tapi dia tidak sedikit pun panik. Tangannya menarik-narik ke dalam lengan bajunya. Thousand Blades membentuk busur sempurna di udara, lalu tiba-tiba melesat keluar, menghancurkan sisa kekuatan terakhir tinju Sui menjadi berkeping-keping. Terpuji, meskipun hanya sedikit, kata Sui sambil tertawa tiba-tiba. Dia berdiri tegak, dan kali ini, dia memulai serangan sebaliknya. Momentumnya berubah, seolah-olah dia adalah pedang tak bertarung yang mengiris langit. Diisi dengan kekuatan yang tidak dapat dihalangi dan pesona yang tak terkendali. Mu Changtu tidak mungkin tetap terpisah sekarang. Dia mencengkeram pisau 9 kali, masing-masing mengayun lebih cepat dan lebih kuat dari yang sebelumnya, seperti lapisan demi lapisan arus bergelombang. Pedangnya membawa kekuatan angin surgawi dan hujan lautan saat serangannya menghantam Sui. Sui tiba-tiba muncul, secepat kilat, dan meninju 9 kali berturut-turut dengan cepat, masing-masing pukulan lebih berat dari yang sebelumnya. Gerakannya sederhana dan bersih, tanpa sedikit pun berkembang. Namun mereka sangat teguh, dengan keyakinan yang tak terbendung. Terdengar, seperti guntur rendah, mulai menyebar dari mereka berdua. Bagian yang paling menakutkan adalah, masing-masing dari 9 serangan pedang tajam dan derasnya Mu Changtu hancur. Pedang 1000 bilah bergetar, hampir tampak seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mu Changtu menarik napas dalam-dalam, dan posturnya berubah. Sikap angsa terbang! Dentang! Thousand Blades berubah menjadi seberkas panjang cahaya pedang hitam. Meskipun momentumnya sama sekali tidak mengesankan seperti sebelumnya, namun sangat ekstrem, membuatnya semakin berbahaya. Kemudian, Mu Changtu mengayun. Itu seperti garis hitam tinta mengiris lubang di langit, kecepatan angin dan kilat, ajaib seolah-olah terbentuk dari alam itu sendiri. Ketika Grand Master lainnya melihat ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Serangan ini adalah serangan pamungkas sejati Mu Changtu. Agak menarik. Tawa Sui. Menghadapi tebasan yang tampaknya mampu memotong apa saja dan segalanya, dia menyatukan kedua tangannya dan, tanpa meninggalkan ruang untuk kesalahan, menangkap Thousand Blades di antara telapak tangan. Semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka tidak terguncang ke inti. Mengaktifkan! Teriak Mu Changtu. Cahaya hitam meledak saat Thousand Blades meledak dengan arus kekuatan yang menakutkan. Pedangnya berdengung mengejutkan langit, menggembung dan tanpa akhir saat ia berjuang untuk melepaskan diri.
Seolah-olah gunung berapi meletus di antara telapak tangan Sui. Dia merasakan sakit yang tajam, seperti kulitnya terbelah. Darah dan kinya menunjukkan tanda-tanda mengembun. Itu melawan pedang. Tapi dia hanya tertawa dan berteriak. Tekan! Adegan mengejutkan terbentang di depan para penonton yang tercengang. Di dalam tangan Sui yang halus dan lembut, bilah hitam yang menggeliat dengan ganas itu melemah. Dia menekannya, memilih demi memilih. Pada akhirnya, itu tidak lagi berjuang. Ah! Penonton yang tak terhitung jumlahnya semuanya tersentak. Hanya menggunakan tangan dari daging dan darah, Sui benar-benar berhasil memblokir dan menekan pedang Mu Changtu. Memblokir senjata dengan tangan kosong tidak banyak. Seniman bela diri dunia semua bisa melakukannya, meskipun untuk berbagai tingkat. Namun siapa di antara mereka yang berani menggunakan tubuh darah dan daging mereka untuk memblokir pedang spiritual Grandmaster? Terutama karena, sekarang, mereka semua tahu bahwa Sui baru dalam tahap awal akumulasi Qi. Meskipun demikian, dia dengan santai melakukan sesuatu yang bahkan Grandmaster tidak berani mencobanya dengan mudah. Dia hanya membayangkan imajinasi mereka. Dia terlalu kuat. Jangan bilang anak ini adalah dewa yang jatuh atau abadi. Jika tidak, bagaimana dia bisa memegang pedang seperti itu dengan tangan kosong? Salah satu petinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Qin Wenyuan, Zhang Jian, dan yang lainnya tampak serius. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan Sui selama ini. Seorang pemuda seperti ini terlalu langka. Hati Yuan Wutong melonjak karena emosi. Apa artinya menjadi makhluk abadi yang jatuh? Itu berarti Anda berada di luar pemahaman pria biasa. Apakah kamu memiliki kekuatan yang tersisa? Sui bertanya. Sepertinya dia belum merasa kenyang. Sejak diceritakannya, dia belum pernah bertemu musuh yang layak untuk diperhatikan. Mu Changtu dihitung sebagai yang pertama, meskipun hanya sedikit. Dia memprovokasi seutas semangat kompetitif Sui. Saya bersedia. Mu Changtu mengambil napas dalam-dalam, dan di seluruh tubuh, darah dan kinya melonjak. Pembawaan. Dalam radius beberapa lusin kaki, arus udara runtuh dan meledak di bawah tekanannya. Dentang. Dalam sekejap, dia berhasil menarik Thousand Blades dari genggaman Sui. Dia tiba-tiba menusuk ke depan. Lingkaran bilah ilusi terpancar keluar dengan dia di tengah, seperti udara yang beriak. Mereka seperti ombak tak berbentuk, berkilau dan indah. Semuanya mengalir menuju Sui. Bahkan momentum Mu Changtu berubah lembut dan lembut, seperti angin miring dan hujan ringan, lembut namun tetap ada. Ketika mereka melihat ini, hati para Grandmaster terkejut. Riak yang menjerat jari. Ini adalah kartu truf sejati Mu Changtu. Rumor mengatakan bahwa, setelah bertahun-tahun merenung di samping mata air pembersih pedang, dia menyaksikan awan mengembun dan menyebar dan mata air beriak, kemudian mengalami pencerahan secara tiba-tiba. Dia memahami kehalusan dari tegas dan lembut dan kekuatan persatuan dan perpecahan. Dari pencerahan inilah dia menciptakan riak yang menjerat jari. Membatasi! Teriak Mu Changtu. Kemudian, semua orang menyaksikan satu pedang ilusi seperti riak demi satu saling bertautan, seperti mata rantai dalam rantai kristal halus. Semuanya terbentuk dari pedang Qi, dan semuanya mengandung kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas. Pedang ilusi yang beriak seperti sangkar rantai, menangkap Sui sepenuhnya di dalam. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa melepaskan diri. Apakah dia akan menang? Mereka yang memiliki cutting yang relatif, dangkal tidak dapat sepenuhnya memahami seluk-beluk duel ini. Tetapi melihat Sui di penangkapan langsung membuat mereka bersemangat. Tetapi dalam sekejap mata, terlepas dari terpilihnya, Sui tertawa dari dalam sangkar pedang ilusi yang berlapis-lapis. Tidak buruk. Kamu layak untuk menghunus pedangku. Dentang. Di tengah gelombang dengungan yang jelas, sebuah pedang muncul di tangan Sui, sepertinya entah dari mana. Kemudian, dia dengan mudah menekan ke depan. Seolah-olah langit dan bumi terbuat dari kanvas, membelah pedang mereka tepat di tengah. Saya memiliki pedang untuk kemurnian dan kotoran. Hidup dan mati, mengecewakan, semua ada di masa lalu. Ini adalah kemurnian pembatas sutra pedang sukacita. Dalam sekejap, pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti gelembung dan menghilang. Sisa-sisa pedang Qi yang mengerikan menyebar keluar, melonjak seperti orang gila ke segala arah. Sama seperti itu, serangan pamungkas Mu Changtu, kartu terakhir yang dia miliki, menghilang dalam kepulan secepatnya. Sui telah memotongnya. Mu Changtu mengkonsolidasikan kepala sampai ujung kaki, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sui berdiri tidak jauh, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Itu dao pedangku, katanya datar. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Semua orang baik di dalam maupun di sekitar lapangan latihan militer Qingding terguncang sampai ke intinya.
Mereka semua tampak tercengang. Bab ke-128. Energi dalam menyebar, memungut debu dan menyebarkannya ke seluruh tempat latihan militer. Tusukan Bluestone yang tak terhitung jumlahnya sudah hancur berkeping-keping. Tanpa kecuali, semua orang yang hadir menatap pemuda berbaju biru itu dengan takjub. Gelombang mengalir melalui hati mereka. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? Banyak dari mereka yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan hati mereka bergetar. Sebelum pertempuran dimulai, tidak ada satupun dari mereka yang terlalu memikirkan peluang Sui. Mereka mengira dia pasti kalah. Mereka hanya ingin melihat apakah dia berhasil melewatinya hidup-hidup atau tidak. Seni pedang Muchangtu praktis sangat kuat. Prestisenya mengejutkan seluruh 19 kota di prefektur Cloud River. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 17 tahun di alam akumulasi Qi menantangnya? Tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, semua orang menemukan bahwa dari awal hingga akhir, Muchangtu tidak pernah mengambil keuntungan yang sama sekali. Baik seni pedang yang mengejutkan maupun serangan pamungkasnya sama sekali tidak efektif melawan Sui. Jadi Tuan Su konsultan ini. Yuan Luoyu memeluk dirinya sendiri. Di masa lalu, dia merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan gelar Tuan, jadi dia selalu memanggil Sui Tuan muda. Tapi sekarang, dia secara mendasar mengubah gelar Sui. Apakah kamu akhirnya membuka matamu? Wajah kecil Yuan Luosi memerah karena kegembiraan. Dia seperti makhluk abadi yang jatuh. Dia bukan dari dunia ini. Desah Yuan Wutong. Dia tercengang juga. Terlepas dari pengalamannya sebagai kepala keluarga Yuan, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda Qi akumulasi Wang berhasil bersaing dengan Grandmaster Martial Dao seperti Muchangtu. Jadi ini adalah sumber kepercayaan dirinya yang sebenarnya. Ekspresi Qin Wenyuan berubah tak menentu. Dia selalu cerdik, tetapi sekarang, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Topeng kontrol diri yang sempurna terlepas, dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hati. Sepanjang waktu, dia berasumsi bahwa kepercayaan Sui datang dari pendukung eksternal, seperti Yuan Wutong, atau mungkin ahli yang tidak dikenal. Siapakah sangka kepercayaan Sui yang datang dari kekuasaannya sendiri? Aku mengutarakannya, bukan? Seorang pemuda dengan pembawaan anggun seperti itu pasti akan bersaing di level yang sama dengan Raja Penakluk Gunung suatu hari nanti. Zhang Jian menghela nafas, tetapi dia terlihat tidak sehat dan ekspresinya agak keruh. Di sisinya, Zhang Yuansing menjadi kaku. Dia bingung dan kesal. Hanya beberapa menit yang lalu, dia bahkan mengatakan bahwa jika Sui jatuh di bawah pedang Muchangtu, dia bisa pergi ke dunia berikutnya dengan senyum di wajahnya. Sekarang, dia merasa seolah-olah kenyataan menampar wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Qin Fang melebar tak percaya. Dia sangat marah, dia menyeringai dan hampir menyeringai. Benar, bagaimana mungkin? Para petinggi Blue River Sword Manor tampak bingung, dan ekspresi mereka berubah tak menentu. Muchangtu berdiri di tengah lapangan selama beberapa waktu. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan tenggelam dalam kesedihan. Aku bahkan belum pernah mendengar pencapaian seperti itu di Dao of the Sword. Katanya dengan getir. Aku mungkin tidak mau, tapi aku tidak punya pilihan selain mengakui keunggulanmu. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun memahami dengan pahit untuk meningkatkan dao pedangnya, hanya untuk menderita kekalahan telak. Untuk Master Sekte Blue River Sword Manor, ini bukan pukulan emosional kecil. Kamu telah mengakui kekalahan, jadi bawalah orang-orangmu dan pergi. Kata Sui. Muchangtu membeku. Mengapa mengampuni saya? Saya menaruhnya di Blue River Sword Manor selama bertahun-tahun. Terlepas dari apa yang saya alami di sana, saya masih berhutang budi kepada Anda. Kata Sui, ekspresi tenang. Muchangtu tampak berkonflik, tetapi pada akhirnya, dia menyembunyikannya dengan penuh hormat. Terima kasih banyak. Sui masih sangat muda, namun sangat gagah. Banyak dari sesepuh yang hadir tiba-tiba merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Sedang pergi. Muchangtu menyarungkan pedangnya dan berjalan pergi, tetapi dibandingkan dengan ketika dia pertama kali tiba, tubuh yang pendek terlihat lebih lemah dan lebih sunyi. Dia adalah sosok heroik yang sudah lama berdiri, namun hari ini, dia hanya menjadi batu loncatan di jalan seorang pria muda menuju kebesaran. Wajar jika dia hancur. Para petinggi Blue River Sword Manor semua mengikutinya. Mereka semua dalam semangat rendah. Jelas bagi mereka semua bahwa ketika berita tentang pertempuran hari ini menyebar, itu akan memberikan pukulan besar bagi reputasi sekte. Setelah menyaksikan ini, suasana di seluruh tempat latihan militer menjadi berat dan sesak. Blue River Sword Manor adalah salah satu dari 4 faksi tingkat puncak ibu kota prefektur Cloud River, namun mereka sudah mundur dalam kekalahan. Dari mereka yang tersisa, siapa yang cocok untuk Sui? Di atas,
tutupan awan semakin padat, seperti gugusan timah. Udara begitu berat dan sesak, sulit untuk bernapas. Tatapan Suya menyapu keempat arah. Jika ada yang ingin membalas dendam, lakukan aku. Mari kita akhiri ini, di sini dan sekarang. Itu hanya 2 kalimat, tetapi semua orang secara sekilas melirik ke platform tempat Qin Wenyuan duduk saat ini. Tetapi dibandingkan dengan semua harapan, Gubernur Prefektur menyetujuinya. Raut malu muncul di wajahnya. Aku akhirnya mengerti betapa bodohnya keenam penjaga itu untuk menyesatkan seorang jenius yang tiada taranya sepertimu. Tuan Muda Su, mereka pantas mati. Kemudian, dia bangkit dan dengan sungguh-sungguh menangkupkannya. Tuan Muda Su, sebelumnya, saya membiarkan kemarahan saya naik ke kepala saya, mengakibatkan kesalahan dalam penilaian saya. Saya dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Semua orang yang hadir tercengang, bahkan Qin Fang. Matanya melebar, dan dia menatap ayahnya dengan tidak percaya. Rubah tua? Yuan Wutong mengutuk dirinya sendiri. Saat dia menyadari ini tidak akan berakhir dengan baik untuknya, dia mencoba untuk melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Zhang Jian juga bangkit, lalu tertawa. Gubernur Prefektur Qin telah mengambil inisiatif untuk meminta maaf terlepas dari statusnya. Karena ini semua adalah kesalahpahaman besar, mari kita akhiri ini di sini, oke? Ya, ayo lakukan itu. Kekuatan besar lainnya yang hadir semuanya menyuarakan persetujuan mereka, satu demi satu. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Sui. Mereka secara alami sangat menyadari bahwa jika seorang pemuda yang mampu memaksa Mu Changtu untuk menundukkannya, konsekuensinya akan mengerikan. Untuk bajingan tua itu, mereka pasti tahu bagaimana beradaptasi. Huang Qianjun tertawa sendiri. Saya percaya Tuan Muda Su tidak memiliki keinginan untuk mendorong kejadian ini melewati titik tidak bisa kembali juga, kata Zhang Jian sambil tersenyum. Tatapan semua orang beralih ke Sui. Cara mereka melihatnya, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk menyelesaikan ini. Tapi Sui hanya menatap ke langit, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kalian pikir aku datang sejauh ini hanya untuk menunjukkan kekuatanku, memaksamu untuk menundukkan kepala, dan merapikan semuanya? Hati Qin Wenyuan tenggelam. Zhang Jian bertanya dengan bingung. Tuan Muda Su, bolehkah saya bertanya apa maksud Anda? Apakah kamu berencana untuk terlibat? Tanya Sui. Zhang Jian buru-buru menenangkan kepalanya. Saya di sini hanya sebagai penonton. Kalau begitu tutup mulutmu, kata Sui dingin. Senyum Zhang Jian membeku. Sesaat kemudian, pipinya yang tembem memerah karena marah. Dia adalah kepala keluarga Zhang, namun Sui telah menegurnya dengan sangat keras di depan banyak orang. Ini adalah penghinaan besar terhadap martabatnya. Sui, tentang apa itu? Raung Zhang Yuansing. Ayahku tidak pernah menyinggungmu. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu kurang terbuka? Kuku. Sebelum Sui bisa menjawab, Zhang Jian menegurnya. Kami di sini sebagai penonton. Jangan membuat masalah. Dia duduk di sana, ekspresinya gelap, dan tidak berkata apa-apa lagi. Zhang Yuansing tampak tidak yakin, tetapi dia tidak berani mengucapkan kata pun. Ketika mereka melihat bahwa bahkan ayah dan anak terkenal ini tidak berani berbicara lebih jauh, orang lain pun setuju. Semuanya memakai ekspresi yang berbeda. Ini adalah intimidasi dan prestis yang diciptakan Sui dengan mengalahkan Mu Changtu. Pemimpin mulia Blue River Sword Manor, Grand Master yang mereka katakan bisa meratakan setengah kota dengan satu ayunan pedang, telah menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Sekarang, siapa di antara generasi tua kota yang berani memperlakukan Sui seolah-olah dia adalah pemuda biasa? Di atas orang, Qin Wenyuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Su, jika saya membuat Anda tidak senang, silakan beritahu saya. Saya, Qin Wenyuan, pasti akan memaafkan kesalahan yang saya buat hari ini. Ini sudah merupakan konsesi yang sangat besar. Tetapi Sui berkata, putramu adalah skala kebalikanmu, tetapi aku juga memiliki skala terbalik. Jangan bilang kamu lupa tentang kunjungan kecil yang dibayar geng kapak darah di tempat tinggalku. Ekspresi Qin Wenyuan berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Sui datang. Itu karena mereka telah melewati batasnya dan melakukan hal yang tabu. Tapi Qin Wenyuan jauh lebih cerdas daripada rata-rata pria, dan dia tetap tenang. Tuan Muda Su, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Sederhana. Saya berencana membunuh Anda sebagai peringatan bagi yang lain. Kata Sui, nadanya santai. Ini adalah deklarasi yang menghancurkan bumi. Semua orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar, dan mereka semua memandang dengan tidak percaya. Apalagi Yuan Wutong tampak serius. Dia sekarang melihat sisi baru Sui, dia tidak akan membiarkan siapapun melewati garis bawah. Mereka yang melakukannya harus mati. Ekspresi Qin Wenyuan menjanjikan angsur tumbuh semakin tidak sedap dipandang.
Tuan Muda Su, saya sudah membuat banyak konsesi. Apakah benar-benar tidak ada ruang yang tersisa untuk pengecualian keadaan ini? Sui menatap misteri pemandu dan berkata dengan santai. Saya dapat memberi Anda dan putra Anda kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui bunuh diri, tetapi jika Anda belum selesai dalam waktu 3 tarikan napas, saya akan membantu Anda. Para penonton tiba-tiba merasa sulit bernapas. Rasa dingin menjalari tubuh mereka. Kejam. Siapa yang mengira bahwa Sui tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah prefektur sama sekali? Besar! Luar biasa! Qin Wenyuan sangat marah. Dia tertawa, dan dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Saya, Qin Wenyuan, telah memerintah ibu kota prefektur Cloud Driver selama 30 tahun. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu keras kepala dan celana menyerah. Ekspresinya benar-benar membunuh. Qin Fang juga gelisah. Dia berteriak. Ayah, sudah kubilang tidak perlu memberi wajah bajingan itu. Kita harus membunuh saja. Dentang. Sui dengan lembut mengetuk pedangnya dan mendengarkannya dengan jelas. Dia melihat ke langit yang mendung dan berbisik. Langit akan turun hujan, dan manusia akan membuang nyawa mereka. Jika ada yang mencoba untuk mencampur tangan, saya khawatir saya harus merusak pemandangan. Saat dia berbicara, dia menarik dan melangkah maju. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan meskipun dia sendirian, kehadirannya sangat luas dan mengesankan. Dia memberikan tekanan tak berbentuk pada hati semua orang yang hadir. Semua prajurit yang hadir, perhatikan perintahku. Bunuh iblis itu. Qin Wenyuan berteriak, suaranya menggelegar seperti guntur dan menggemuruh di seluruh lapangan. Membunuh! 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 Para penjaga yang ditempatkan di sekeliling semua menyuarakan persetujuan mereka, suara mereka seperti gelombang besar. Momentum mereka yang luas dan menyapu saja membuat para penonton tidak bisa duduk diam. Mereka semua bangkit dan melarikan diri lebih jauh. Api! Sebuah suara menggelegar di seluruh area. 100 tentara penuh memegang busur. Mereka semua menarik pelatuknya. Serangkaian angin kencang memekik di udara saat tembakan panah yang lebat menghujani dari atas. Mereka memotong udara, meninggalkan garis-garis cahaya hitam di kelemahan mereka. Tepinya yang berkilauan sangat tajam. Dan semuanya ditujukan untuk Sui. Adegan ini cukup mengejutkan hati bahkan Grandmaster. Mereka tidak berani bertemu langsung dengan keunggulan itu. Di platform yang jauh, mata Qin Wenyuan bersinar seperti kilat. Mereka sudah menyerang, jadi dia sekarang tenang, dan acuh tak acuh. Dia menatap Sui seolah sedang melihat mayat. Dia telah memanggil Sui ke lapangan latihan militer Qingding untuk mempersiapkan skenario terburuk. Ada 3.000 pasukan elit yang ditempatkan di sini, serta para ahli pemerintah prefektur. Selanjutnya, dia sendiri adalah seorang Grand Master Martial Dao, seorang ahli yang mampu memandang rendah seluruh ibu kota prefektur. Dia sudah lama menyiapkan banyak kartu teruf. Dia menganggap dia tidak perlu menggunakan salah satu dari mereka, tetapi sekarang, dia tidak dalam posisi untuk menyibukkan diri dengan semua itu sekarang. Bab ke-129.